Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifada dengan NIM 11012223019. Saya dari kelas TT 4606. Saya di sini akan menuntaskan salah satu tugas biologi, yakni mereview film yang ada kaitannya dengan penerapan biologi. Saya memilih film Aladdin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis film ini. Seorang pelayar yang memilih jalan hidupnya dengan menjelajahi lautan bersama keluarganya. Ia merupakan sosok ayah yang suka memberikan pengajaran kepada anak-anaknya melalui sebuah dongeng malam di negara Arab. Mengisahkan Aladdin, seorang anak jalanan yang jatuh cinta pada seorang putri. Dengan perbedaan kasta dan harta, Aladdin pun berusaha mencari jalan agar bisa menjadi seorang pangeran. Tak disangka ia menemukan lampu dengan jin di dalamnya. Aladdin pun menggunakan lampu untuk mengubah dirinya menjadi seorang pangeran untuk memenangkan hati Putri Jasmine. Tapi wajir jahat juga mengejar lampu tersebut untuk menguasai kerajaan. Namun saya di sini akan lebih fokus membahas tentang domestikasi, mulai dari sejarah dan pengertiannya. Manusia mulai memelihara hewan supaya dapat terbebas dari cara hidup berburu yang sulit. Namun setelah manusia mulai memelihara hewan dan berternak, mereka hidup menetap dan membangun rumah di suatu tempat. Anjing liar merupakan spesies yang diperkirakan sebagai hewan peliharaan pertama. Anjing liar ditangkap oleh manusia lalu membentuk suatu hubungan kerjasama. Lukisan dan ukiran di perkemahan dan kuburan kuno juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa anjing telah mengalami domestikasi dan menjadi hewan peliharaan sejak zaman Paleolitik. Keberadaan hewan peliharaan juga sering digambarkan dalam kehidupan keluarga di Mesir kuno. Selain anjing, kuda, dan kucing, ada juga hewan yang memiliki hubungan dekat dengan manusia. Anggapan ini cukup aneh karena penduduk Mesir kuno menjinakkan berbagai hewan mulai dari singa, hiena, monyet, angsa Mesir, dan anjing sejak zaman kerajaan lama. Misalnya, kecintaan antara Alexander Agung dan kuda legendaris Bucephalus, hingga ikan yang lebih modern seperti Kenin dan Rin Tintin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara hewan peliharaan dan manusia tidak dapat dipisahkan karena alasan praktis dan ekonomis. Memberi makan hewan liar adalah pekerjaan paling alami dari hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hiena, elang, dan singa. Mengikuti kegiatan dan kebutuhan manusia yang semakin variatif, ada kalanya hewan peliharaan bertindak sebagai pertunjukan, koleksi, hobi, perlombaan olahraga, sarana edukasi, atau sekedar estetika di suatu area publik. Jenis-jenis hewan peliharaan pun semakin beragam, mulai dari ikan hingga serangga. Kesimpulannya, Aladdin dengan monyetnya bernama Abu, Tuan Putri Jasmine dengan harimaunya bernama Raja, Ja'far sebagai Perdana Menteri Kerajaan dengan burung kakak tua miliknya. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa domestikasi adalah suatu budidaya yang menyebabkan perubahan genetika pada tumbuhan atau hewan yang dilakukan oleh manusia. Proses domestikasi ini membutuhkan waktu yang bertahun-tahun karena melibatkan sebuah seleksi dan pemuliaan, atau biasa disebut perbaikan keturunan, yang menghasilkan sebuah varietas atau spesies baru. Oleh karena itu, spesies baru yang terbentuk akan memiliki karakter yang berbeda dengan nenek moyangnya. Menurut bukti sejarah tertua, anjing adalah hewan pertama yang didomestikasi di daerah Asia Timur. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya kerangka-kerangka anjing yang berusia 8.000 dan 7.000 sebelum Masehi. Selain itu, kerangka kucing peliharaan tertua yang berusia 6.000 sebelum Masehi juga ditemukan di daerah Siprus. Menurut Rianti Gersetiasih tahun 2017, domestikasi merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. Sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya pribadi. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.